قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah mengingkari utusannya dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Berikut adalah kaum-kaum yang dibinasakan. Kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan berolok-olok Nabi Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang telah ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Tercatat dalam Al-Quran surat Ankabut ayat 14. Kaum Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guru yang menggelegar, hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 70, Al-Qamar ayat 18, Fusilat ayat 3, An-Najm ayat 50, dan Qaf ayat 13. Kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus Allah kepada kaum Tsamud. Nabi Soleh diberikan sebuah mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 80, Hud ayat 68, dan Qaf ayat 12. Kaum Nabi Lut. Umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan yang menyimpang, yaitu hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis atau homoseksual dan lesbian. Kendati sudah diberi peringatan, mereka tak mau bertaubat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai dengan angin kencang dan hujan batu, sehingga hancurlah rumah-rumah mereka, dan kaum Nabi Lut akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-Su'ara ayat 160, Al-Na'mal ayat 54, Al-Hijr ayat 67, dan Al-Furqan ayat 38, serta surat Qaf ayat 12. Kaum Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib diutus kepada kaum Madian. Kaum Madian dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila membeli, mereka meminta dilebihkan, dan bila menjual selalu mengurangi. Allah pun mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, hal itu tidak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya mereka binasa. Al-Quran surat At-Taubah ayat 70, Al-Hijr ayat 78, At-Toha ayat 40, dan Al-Hajj ayat 44. Selain kepada kaum Madian, Nabi Shu'aib juga diutus kepada penduduk Aika. Mereka penyembah sebidang tanah yang pepohonannya sangat rimbun. Kaum ini menurut berbagai ahli tafsir disebut pula dengan penyembah hutan lebat atau Aika. Mereka dibinasakan. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 78, Al-Su'ara ayat 176, Sa'ad ayat 13, dan Qaf ayat 14. Fir'aun.
Kaum Bani Israel sering ditindas oleh Fir'aun. Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memperingatkan Fir'aun akan azab Allah. Namun Fir'aun malah mengaku sebagai Tuhan. Ia akhirnya tewas di Laut Merah dan jasadnya berhasil diselamatkan. Hingga kini masih bisa disaksikan di Museum Mumi Mesir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 50 dan Surat Yunus ayat 92. As-Sahab Al-Sabat. Mereka adalah sekelompok fasik yang tinggal di kota Elia, Palestina. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta Rasulullah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain selain Sabtu. Mereka akhirnya dibinasakan dan dilaknat oleh Allah menjadi kera yang hina. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Ashab Ar-Ras. Ras adalah nama sebutan telaga yang kering airnya. Nama Ar-Ras ditujukan pada sebuah kaum. Konon, Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Soleh. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Su'aib. Sementara itu, yang lainnya menyebutkan utusan itu bernama Hansalah bin Siwan. Ada pula yang menyebutkan bin Sofwan. Mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan pelanggaran yang mereka lakukan karena mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam sumur, hingga mereka dibinasakan Allah. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 38 dan Qaf ayat 12. Ashab Al-Ukhdud. Ashab Al-Ukhdud adalah sebuah kaum yang menggali parit dan menolak beriman kepada Allah, termasuk rajanya. Sementara itu, sekelompok orang yang beriman diceburkan ke dalam parit yang telah dibakar, termasuk seorang wanita yang tengah menggendong seorang bayi. Mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 4-9. Ashab Al-Qaryah. Menurut sebagian ahli tafsir, Ashab Al-Qaryah adalah penduduk Antakia. Mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan sebuah suara yang sangat keras. Al-Quran Surat Yasin ayat 13. Kaum Tuba. Tuba adalah nama seorang raja bangsa Himyar yang beriman. Namun kaumnya sangat ingkar kepada Allah hingga melampaui batas. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka hingga binasa. Peradaban mereka sangat maju. Salah satunya adalah bendungan air. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 37. Kaum Sabah. Mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan untuk kemakmuran rakyat Sabah. Karena mereka enggan beribadah kepada Allah, walau sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Allah menghancurkan bendungan Ma'rib dengan banjir besar atau Al-Arim. Al-Quran Surat Sabah ayat 15-19. Semoga kita menjadi umat yang selalu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan dijauhkan dari kebinasaan-kebinasaan yang seperti kaum-kaum terdahulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kehancuran umat-umat terdahulu dapat kita jumpai di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tersebut untuk pelajaran bagi kita agar kita tidak meniru dari perbuatan-perbuatan para kaum terdahulu. Para ulama menyimpulkan apa penyebab dari kehancuran umat-umat terdahulu, yaitu yang pertama, karena mereka tidak pernah mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada mereka. Mereka selalu mengingkari akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka juga berselisih atau membantah apa yang diajarkan oleh utusan Allah ketika para Rasulullah menyuruh mereka untuk menyembah kepada Allah, tapi mereka menolaknya dan mereka lebih memilih menyembah kepada patung, kepada berhala, kepada tempat-tempat yang mereka anggap itu keramat. Lalu kezaliman mereka yang juga sangat luar biasa, yaitu mereka berhubungan dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, naudzubillah min dzalik. Lalu mereka juga membunuh para utusan-utusan Allah seperti yang dilakukan kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan masih banyak sekali. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita semua berdoa supaya kita dijauhkan dari azab dan kehancuran seperti umat-umat terdahulu, yaitu seperti umat dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Soleh, lalu juga Nabi Su'aib dan Bani Israel. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.